Om Swastiastu. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak pada video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama kakak Nilo Madia Widyastuti dengan NIM 20110310079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus videonya ya. Sesuai dengan judul yang kakak katakan, kita memiliki 3 subpembahasan. Yang pertama, kita akan membahas simetri, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai refleksi, dan yang terakhir tentang pengubinan. Di sini, kakak akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari simetri. Simetri pada bangun datar dibagi menjadi 2, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Yang pertama ada simetri lipat. Simetri lipat bangun datar adalah banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut. Sehingga bagian setengah yang ada di bangun datar matematika itu dapat menutupi setengah bagian lainnya. Di dalam simetri lipat bangun datar matematika, terdapat istilah sumbu simetri, di mana sumbu simetri ini adalah garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi 2 dan saling kongruen. Di sini kakak memiliki contoh dari simetri lipat dalam bangun datar. Kalian bisa memperhatikan gambar ini, dan di sana terlihat garis putus-putus yang mana garis tersebut disebut dengan sumbu simetri. Selanjutnya ada simetri putar. Simetri putar bangun datar adalah bangun datar yang mempunyai sebuah titik pusat. Dan apabila bangun datar matematika tersebut bisa diputar kurang dari 1 putaran penuh untuk memperoleh bayangan yang tepat seperti bangun semula. Sini kakak juga sudah menyiapkan contoh simetri putar dalam bangun datar. Sini kalian bisa memperhatikan gambar yang kakak cantumkan. Dan pada contoh gambar tersebut, terdapat bangun datar segitiga sama sisi. Dan jika bangun datar matematika segitiga tersebut diputar sebanyak 1/3 putaran yang berlawanan arah jarum jam, maka bentuk dari bangun datar segitiga sama sisi itu akan tetap sama seperti semula. Dan jika kita putar kembali bangun datar segitiga sama sisi itu sebanyak 2/3 putaran, maka bayangannya masih tetap sama persis dengan bentuk semula. Maka itu artinya bangun datar segitiga sama sisi itu memiliki 3 simetri putar. Nah, untuk mempermudah adik-adik mengetahui jumlah simetri lipat dan simetri putar setiap bangun datar, sini kakak memberikan tabel simetri bangun datar. Dengan bantuan tabel ini, memudahkan kalian untuk mengetahui jumlah simetri lipat dan simetri putar suatu bangun datar. Kakak harap kalian mengerti dengan penjelasan tentang simetri ini. Yang kedua, kita lanjutkan mengenai refleksi. Kita bahas pengertian dari refleksi. Refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Adapun sifat-sifat refleksi, yang pertama, objek dan bayangan akan selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin, di mana S sama dengan S aksen. Yang ketiga, tinggi titik akan sama dengan tinggi bayangannya, atau disebut dengan H sama dengan H aksen. Dan yang terakhir, garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangannya akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Sama seperti materi simetri tadi, di sini kakak juga menyiapkan contoh dari refleksi bangun datar. Dan dari gambar tersebut, kita bisa melihat sifat-sifat pencerminan. Seperti yang pertama, luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Karena segitiga PQR ini kongruen dengan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Selanjutnya yang kedua, panjang RA sama dengan panjang R aksen A. Dan panjang PB sama dengan
panjang P aksen B, dan panjang QC sama dengan panjang Q aksen C. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen terhadap cermin. Yang ketiga, tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya, yaitu segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Dan sifat yang terakhir, ruas garis P aksen, Q aksen, dan R aksen tegak lurus terhadap garis cermin AC. Setelah membahas tentang simetri dan refleksi, kita lanjut kepada pengubinan. Apa sih yang dimaksud dengan pengubinan? Pengubinan merupakan penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat dan tanpa celah. Prosedur penempatan bangun datar dalam menutupi sebuah luasan ini bertujuan menghasilkan sebuah karya seni namun menggunakan prinsip-prinsip matematika. Sini kakak memiliki contoh dari pengubinan. Nah, berdasarkan gambar ini, kita melihat dua contoh pengubinan. Yang pertama, contoh pengubinan dengan segitiga siku-siku dan juga pengubinan dengan segitiga sama kaki. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan penjelasan tentang video pembelajaran mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan, kakak harap adik-adik bisa mengerti dengan baik dan menerapkannya dengan baik. Untuk meningkatkan pengetahuan adik-adik, bisa membaca ulang atau menonton ulang video ini dan meningkatkan pemahaman dengan mencoba contoh soal. Sekian pemaparan materi yang kakak berikan. Akhir kata kakak tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.